Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Sama-sama pagi hari ini, mari siapkan setiap hati. Kita datang menyembah Tuhan, kita sama-sama datang bersyukur. Mari bersama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami bawa setiap hati dan pujian persembahan kami yang terbaik. Kami mau naikkan setiap rasa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menikmati satu hari lagi di dalam hidup kami. Kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami menikmati hari lepas hari. Kami menikmati kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ini pujian hati kami Bapa. Ini doa setiap kami pagi hari ini. Ini hati kami datang menyembah. Bawa segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kau sungguh baik. Mari sama-sama pagi hari ini kau yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup. Mari bersama naikkan pujian, nyatakan kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Ini hati kami pagi hari ini datang menyembah Engkau Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami datang bersyukur. Ini nyanyian kami, ini pujian kami. Aku ada hari ini Tuhan, semua oleh karena kasih dan anugerah. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama naikkan pujian. Kami mau nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari sama-sama katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan, bersama-Mu kami lewati hari lepas hari di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, sehabis hujan, mari sama-sama katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu. Kami lewati setiap waktu-waktu kami Tuhan. Amin. Seperti pelangi sehabis hujan. Kami mau nikmati waktu kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kasih dan hadirat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Biar hadirat-Mu itu yang menjamah menangkap setiap hati kami. Kami rindu kasih-Mu menjamah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Mengalir
kuasa-Mu jamah setiap hati, lawat setiap hati kami Tuhan. Ini nyanyian hati kami pagi hari ini. Kami datang bersyukur sebab kasih setiamu tidak pernah berhenti sampai hari ini Tuhan. Kami dapati ketenangan di dalam hadirat-Mu Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yes. Semua yang ku alami, ya Tuhan. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Pagi hari ini kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan sehabis hujan. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati kasih dan jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu kasih-Mu, itu yang melawat setiap kami. Oh, nyatakan kasih-Mu Tuhan buat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Bersama berjalan di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kau limpahkan buat setiap kami kemurahan lepas kemurahan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati. Amin. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan Engkau yang teguhkan setiap kami. Teguhkan hatiku, dan Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak. Pertolongan memberi pertolongan. Amin, amin Tuhan. Anugerah-Mu besar. Ini pernyataan setiap hati kami Tuhan. Melimpah bagiku bersama-Mu. Mari bersama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kami percaya Engkau memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Oh Tuhan, melimpah bagiku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun.
Semua karena anugerah Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami mau melandasi hari kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya saudara, ya kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, kita bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun, semua juga karena anugerah Tuhan. Karena itu ya biarlah kita semua senantiasa bersyukur, bahkan dalam keadaan yang tidak baik, kita akan selalu bersyukur. Iya, firman Tuhan terambil hari ini dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mulai, sebab tanah yang menghisap air, Ibrani 6 ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, ayat ini berkata sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Sementara tanah yang hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kalau kita melihat ayat ini saudara berbicara tentang ya dikatakan di sana ya sesuatu yang berguna. Ya tanah itu sama-sama menerima ya air hujan yang dicurahkan oleh Tuhan ke atasnya. Ya dan tanah, kalau di atas tanah itu yang menyerap air tumbuh tumbuh-tumbuhan yang berguna, ya tumbuh pohon, padi dan lain sebagainya yang berguna bagi orang yang mengerjakannya, berguna bagi manusia, artinya buahnya bisa dinikmati, yaitu dikatakan menerima berkat dari Allah. Tapi sebaliknya jika tanah itu hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, maka ia tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Sebaliknya kalau tanah itu terima air hujan, sama-sama terima air hujan, tetapi yang tumbuh itu hanya semak duri, itu kan tidak ada gunanya saudara. Akhirnya apa yang terjadi, maka sebentar lagi ya pasti semak duri itu akan dibakar. Ya bahkan dibakar di atas tanah itu. Apa sih maksud dari ayat ini saudara? Kalau kita lihat di atasnya firman Tuhan itu sedang berbicara ya kepada orang-orang, semua manusia itu ibaratkan tanah hati kita ini dilambangkan sebagai tanah. Kita menerima air itu bicara tentang firman Tuhan. Setiap hari kita ini sama-sama mendengar firman di mesbah doa, di mesbah syukur, kita dengarkan firman tiap hari. Tapi ada orang-orang yang firman itu bertumbuh lalu berbuah sehingga hidupnya itu berdampak bagi orang di sekitarnya, hidupnya menjadi berkat bagi orang di sekitarnya, maka ia akan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sana ya, tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ya, jadi saudara kalau tanah itu ya tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang baik, ya itu akan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, tanah itu sudah turun hujan, ya dia ada simpanan air tapi yang ditanam di atas tanah itu hanya semak duri, maka pasti akan dibakar. Ya tanah itu berbicara tentang hati kita semua saudara. Bagaimana seseorang itu bisa hidupnya mengalami pertumbuhan iman, bagaimana imannya bisa bertumbuh lalu dia akan menghasilkan buah, tentunya ketika disiram. Firman Tuhan itu lambang air kehidupan bagi kita. Ketika seseorang hatinya terbuka, lalu dia menerima firman, dia mendengarkan firman, ya dan akhirnya firman itu terus masuk dalam hatinya, lalu firman itu bertumbuh, lalu akhirnya berbuah, ya sehingga hidupnya berdampak. Sebagai suami, dia berbuah jadi sabar, takut Tuhan, bertobat. Sebagai istri juga, dia berbuah, ya bertobat, hidupnya berdampak. Anak-anak juga bertobat, hidupnya berdampak karena mendengarkan firman, maka kita akan diberkati Tuhan.
Sebaliknya orang-orang yang hidupnya itu cuma sebagai semak duri, ya tidak pernah berbuah, hanya menyakiti. Duri itu kalau kena orang sakit, ya menyakiti lewat perkataan, lewat sikap, lewat tindakan, nyakitin orang terus nggak pernah jadi berkat. Maka firman Tuhan berkata sebentar lagi dia sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Duri itu mending dibakar. Jadi kita hari ini biar kita mau introspeksi diri saudara. Apakah kita ini menjadi orang-orang yang dilambangkan sebagai tanah yang tumbuh, yang ditumbuhi tumbuhan yang berbuah sehingga hidup kita berguna, atau sebaliknya kita ini hanya menjadi semak duri yang hidupnya itu menjadi batu sandungan. Mari kita introspeksi diri. Sebagai suami, sudahkah aku menjadi berkat bagi istri dan anak-anakku? Sebagai istri, sudahkah aku menjadi berkat bagi suami dan anak-anakku? Sebagai anak, ya pertanyakan dalam hatimu, sudahkah aku menjadi berkat bagi orang tuaku? Ya bukan hanya bicara tentang uang, ya tapi lewat sikap, lewat perilaku kita, apakah kita menghormati dan mengasihi orang tua kita. Mari saudara, ya kalau kita ini sungguh-sungguh mau diberkati Tuhan seperti tanah, ya mari hiduplah berguna bagi orang lain. Ya, mari hidup berguna bagi orang lain. Ya, berguna bagi orang yang ada di sekeliling kita, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan itu dimuliakan. Lewat hidup kita orang boleh mengenal Yesus dan berkata, oh dia tuh orang Kristen loh, tapi wah itu orang baik ya. Sebaliknya jangan gitu, itu orang Kristen loh tapi kelakuannya benar-benar semak duri. Saya berdoa supaya kita semua hidupnya berguna. Kenapa? Kalau kita berguna kita akan terus diberkati. Sebaliknya kalau sudah tidak berguna akan dekat dengan kutuk yang berakhir pada pembakaran. Saya berdoa supaya kita semua hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak ada satupun yang melenceng, bahkan semua menghasilkan buah yang baik, supaya hidup kita dimanapun berada menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lewat ucapan kita nyakitin orang, lewat tingkah laku kita saudara, semua yang negatif keluar dari hati kita. Orang itu saudara kalau tidak bisa mensyukuri air hujan, firman itu bicara air hujan yang jatuh di tanah hati kita, itu harusnya ketika orang dengar firman, ya dia itu juga akan menghasilkan buah. Tapi sekarang banyak orang dengar firman terus, tapi di Facebook omongannya menyakitin orang, menghakimi orang, marah-marah di Facebook, di sosial media, di mana saja. Mari kita bertobat karena kedewasaan rohani kita itu akan terlihat saat hidup kita berguna. Kalau kita berpikir saya ini belum bisa berguna Bu, saya nggak bisa berbuat baik kepada orang, ya setidaknya jangan berbuat jahat kepada orang. Kalau kita belum bisa berbuat baik, setidaknya jangan berbuat jahat. Kalau kita belum bisa berbuat baik dan menguntungkan orang lain, setidaknya jangan merugikan orang lain. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan jauhi hal-hal yang membuat orang lain itu kecewa, terluka, dan lain sebagainya. Saya berdoa saudara, kita semua tetap ada dalam perkenanan Tuhan, sehingga iman kita tetap kuat dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, jadikan hidup kami menjadi berkat karena firman Tuhanlah yang menuntun kami. Seperti air hujan yang turun ke tanah membasahi bumi, membuat tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh dan berbuah sehingga berguna bagi banyak orang. Demikianlah hati kami. Setiap pagi kami ditaburi firman, biarlah firman itu boleh bertumbuh sehingga hidup kami boleh berbuah. Firman-Mu adalah sesuatu yang membuat hati kami bisa tenang, iman kami bisa tumbuh sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, katakan saudara firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi katakan firman-Mu pelita bagi kakiku Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bawa kami untuk selalu hidup berdasarkan tuntunan firman Tuhan, seperti air yang memberi sumber kehidupan. Demikian firman-Mu Tuhan menjadi sumber kehidupan bagi iman kami, sehingga iman kami bertumbuh bahkan menghasilkan buah, dan hidup kami menjadi berguna bagi banyak orang. Tuhan, terus berbicara dan tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu Bapa, agar apa yang kami lakukan senantiasa boleh ada di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, berguna bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus membawa kami dalam jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa hari ini Engkau tuntun setiap kami yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Biarlah kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Biarlah apa yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Berkati mereka yang sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan yang berulang tahun hari ini, tambahkan hikmat marifat agar kami boleh hidup lebih lagi menyenangkan Tuhan. 1 tahun Tuhan beri lagi umur panjang kepada kami. Biarlah kami juga menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau juga Tuhan yang akan menuntun setiap anak-anak-Mu dalam segala jalan yang benar Tuhan. Kami percaya, kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia, Tuhan beserta. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya damai sejahtera sukacita-Mu ada atas hidup kami Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Untuk